Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Tengku Kania dengan NIM C0D0222022. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi konsep aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Yang pertama ada pengertian aset tetap. Menurut DII 2007 dalam PSAK 16, aset tetap adalah aset yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Kecuali tanah, semua jenis aset tetap mempunyai umur terbatas, sesuai KMK 486/KMK 03/2002 tanggal 28 November 2002. Aset tetap adalah aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua ada pengakuan aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 atau Revisi 2007 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam jenis yang tidak dapat diperbarui. Namun demikian, pernyataan tersebut tetap berlaku untuk aset yang digunakan untuk mengembangkan aset yang terkait dengan hak penambangan dan reservasi tambang tersebut. Selanjutnya ada penjualan aset tetap. Dalam setiap pelepasan aset dapat ditimbul laba atau rugi sebesar selisih antara harga pasar dengan nilai buku aset. Namun, karena perbedaan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat, laba atau rugi penjualan aset dapat berbeda jumlahnya antara akuntansi dengan perpajakan. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta terjadi apabila wajib pajak atau WP menjual aset dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan. Penjualan atau pengalihan harta sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPH, jumlah nilai sisa buku dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi dicatat sebagai penghasilan. Selanjutnya ada pengukuran biaya perolehan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengukuran awal bahwa aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Kemungkinan pembayaran suatu aset ditangguhkan sampai dengan melampaui jangka waktu kredit normal. Maka perbedaan nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode. Tetapi dikecualikan bila dikapitalisasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan PSAK nomor 26 atau biaya pinjaman. Selanjutnya perolehan aset tetap. Menurut PSAK nomor 16, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk suatu aset tetap yang tidak serupa dengan aset lain. Biaya ini diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Aset yang diperoleh dari pertukaran melalui pertukaran dengan pertama ada aset non moneter, baik dengan aset tetap yang sejenis atau aset tetap yang tidak sejenis. Sekuritas berupa obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri atau emisi oleh badan lain. Selanjutnya ada metode penyusutan sesuai ketentuan komersial. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dasar waktu. Dasar waktu dibagi menjadi 2. Ada metode garis lurus dan ada metode pembebanan menurun. Dan metode pembebanan menurun dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metode jumlah angka tahunan dan yang kedua ada metode saldo menurun. Dan dasar penggunaan
dibagi menjadi dua, yaitu metode jam jasa atau service house method. Yang kedua ada metode unit produksi atau productive output method. Yang ketiga ada dasar kriteria lainnya. Menggunakan dasar kriteria lainnya bahwa biaya penyusutan dapat dihitung dengan dasar jenis dan kelompok. Pengelompokan ini dikenali dengan kelompok atau dalam perpajakan dikenali dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan bangunan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.